Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, apa kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan menjaga Anda beserta keluarga. Alhamdulillah, di Senin siang ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirahullah, langsung dari studio Radio Roja dan Roja TV dari bahasan kitab Aktualisasi Akhlak Muslim. Dan kita akan simak lanjutan dari kitab yang penuh manfaat tersebut, bab kelima tentang tawakal. Bagaimanakah penjelasan dari bab ini yang penting untuk kita ikuti dan simak bersama. Kita simak dalam sesi materinya. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita simak dan ikuti bahasan, dan kepada Ustaz Falyatafadhal masykuran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang masih diberikannya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah, pada siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih menjaga dan melindungi kita di atas Islam dan iman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti siaran ini. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf atau Aktualisasi Akhlak Muslim. Kita sampai pada bab tawakal. Pada pertemuan terakhir kita telah membicarakan tentang beberapa hal yang keliru di dalam bab tawakal ini, atau meluruskan pandangan yang keliru di dalam bab tawakal. Tawakal membutuhkan 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah ikhtiar. Tidak akan sempurna tawakal itu tanpa ikhtiar. Tawakal tanpa ikhtiar itu tawakal, bukan tawakal, yaitu berpura-pura tawakal, atau pada hakikatnya dia belum bertawakal. Elemen kedua yang juga penting adalah doa. Orang yang bertawakal hendaknya memperkuat tawakalnya itu dengan doa, dan doa ini adalah bagian dari ikhtiar, yaitu meminta kepada Allah, karena segala sesuatu berasal dari Allah. Kalau Allah berkehendak, maka itu akan sampai kepada kita. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan sampai kepada kita. Oleh karena itu, Nabi SAW membagi harapan itu menjadi 2. Harapan yang mungkin diraih ataupun dihindari. Untuk mewujudkan harapan ini, seorang hamba harus sungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan.
apa yang ditakdirkan menimpa kita tidak akan meleset dari kita. Apa yang ditakdirkan meleset dari kita tidak akan menimpa kita. Dan seorang hamba tentunya jangan lupa berdoa kepada Rabb-Nya untuk mewujudkan harapannya. Dia meminta kepada Allah karena dia yakin bahwa segala sesuatu adalah pemberian dari Allah. Allah yang memberikan rezeki dan Allah Subhanahu wa taala yang menahan rezeki. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang membentangkan dan menyempitkan rezeki. Maka setelah dia tawakal, dia sempurnakan tawakal itu dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur ketiga, elemen ketiga yang juga penting di dalam bab tawakal ini adalah sabar. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita harus kita terima dengan sabar. Sabar di dalam menerima takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu jenis sabar. Dan ini adalah salah satu perkara yang perlu di dalam tawakal, yaitu sabar kita menanti dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala ataupun menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita setelah kita bertawakal kepadanya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang tawakal, yaitu buah dan keutamaan tawakal. Buah dan keutamaan tawakal. Supaya kita terdorong dan termotivasi untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tawakal ini adalah ciri orang-orang yang beriman. Ya. Ciri orang-orang yang beriman, tanda keimanan adalah tebal tawakalnya kepada Rabbul Alamin. Senantiasa dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah dan keutamaan tawakal adalah yang pertama, hamba yang bertawakal akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyintainya. Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Dan apabila seorang hamba telah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kanallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya dan menyertainya dalam setiap gerak langkahnya. Allah akan melindunginya dan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari mara bahaya. Itu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri." Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan dengan rahmat Allah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada manusia. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Kemudian fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau telah berazam, bertekad, telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyintai, menyukai, menyayangi orang-orang yang bertawakal. Surat Ali Imran ayat 159. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia menyintai dan menyukai orang-orang yang senantiasa berserah diri dan bertawakal, bersandar kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala suka seorang hamba meminta, memohon dan merintih kepadanya. Ya, man lam yas'alillah yaghdab alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala senang dan suka melihat seorang hamba yang kembali kepada Allah,
bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah As-Samad, tempat bersandar bergantung segala sesuatu. Maka hamba yang beriman, dia senantiasa menyerahkan urusannya kepada Rabbul Alamin. Itulah bentuk tawakalnya, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala akan menyintainya. Maka hendaknya kita senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada Allah. Memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri dan tanda orang-orang yang beriman. Dan sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa taala akan menyintai hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi hamba tersebut. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyayangi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindunginya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya. Itu yang pertama dari buah dan keutamaan tawakal, yaitu mendatangkan cinta Allah kepada hamba tersebut. Yang kedua, hamba yang bertawakal akan selalu dan senantiasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah akan memberikannya kecukupan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kecukupan hingga dia tidak tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang hanya bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan akan ditolong, dijaga, dibela dan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dan apabila Allah telah mencukupi kebutuhan seorang hamba, maka dia tidak akan perlu lagi kepada yang lain. Dia tidak bergantung kepada yang lain. Dan dia merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan, akan melahirkan sifat qanaah pada dirinya. Ya, akan melahirkan sifat ketundukan kepada Allah di dalam dirinya. Nah, itulah dia hamba yang selalu dan senantiasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakallah jika kita ingin dicukupi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin kita akan terhindar dari kefakiran, kemelaratan, kesengsaraan, atau fitnah-fitnah dunia yang banyak mengancam manusia hari ini. Ya, maka modal seorang mukmin di dalam menghadapi apapun, ya, perkara apapun, ya, dari hal-hal yang mungkin dikhawatirkannya, ditakutinya adalah dia bertawakal kepada Rabb-Nya. Ya, maka Allah akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan melengkapi keperluan-keperluannya. Sehingga hanya kepada Allah lah dia bergantung. Hanya kepada Allah dia bersandar. Dan dia tidak perlu kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi seorang hamba yang kuat, hamba yang tegar, tahan banting, karena dia selalu bersama Allah, hatinya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi hamba yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala keperluannya. Yang ketiga, di antara buah dan keutamaan tawakal ini adalah seorang hamba yang bertawakal akan dapat kesempatan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini adalah satu kehormatan yang besar, yaitu masuk surga tanpa hisab. Dan perlu kita ketahui bahwa hisab itu adalah berat. Nabi SAW mengatakan, "Man husiba udzib." Barang siapa yang dihisab, maka dia akan tersiksa, teradab. Karena hisab ini tidak akan menyisakan apapun, melainkan semua akan dihadirkan di hadapan hamba tersebut. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak akan ditinggalkan, disisakan yang kecil maupun yang besar, kecuali akan dihitung semuanya. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang sesuatu yang nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Itulah hisab, sesuatu yang berat.
Ada yang dihisab dengan hisab yang berat, dan ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, hisaban yasira. Ya, maka salah satu kehormatan yang Allah berikan adalah ada 70.000 orang ya, yang akan masuk surga dari umat Muhammad, yang akan masuk surga tanpa hisab. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, riwayat Bukhari dan Muslim. Ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, 70.000 umatku akan masuk surga tanpa hisab. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan 4 sifat, 4 kriteria orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, mereka adalah, kata Nabi, la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Yang meminta diruqyah. Ruqyah adalah sesuatu yang dibolehkan selama tidak mengandung perkara-perkara syirik. Nabi mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa kamu meruqyah selama bukan syirik. Dan ada ruqyah yang dianjurkan, yaitu meruqyah diri kita sendiri. Kita meruqyah diri kita sendiri. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan ruqyah kepada para wanita, anak-anak, ya, membacakan ruqyah kepada anak-anak dan mengajarkan ruqyah kepada para wanita supaya mereka dapat meruqyah diri mereka sendiri. Karena meminta ruqyah termasuk perkara yang dapat mengurangi kadar tauhid. Ya, meminta ruqyah termasuk perkara yang dapat mengurangi kadar tauhid. Maka orang yang meminta ruqyah akan dicoret dari daftar orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, orang-orang yang minta diruqyah. Yang kedua adalah la yatatayyarun. Mereka tidak bertatayyur, yaitu beranggapan sial karena mendengar sesuatu, melihat sesuatu, atau karena sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan takdir. Ya, jadi tatayyur ini termasuk salah satu perkara yang menghambat seseorang masuk surga tanpa hisab. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan cara kai, yaitu membakar besi panas dan meletakkannya pada anggota tubuh yang sakit. Inilah cara berobat yang dilarang, ya, ataupun tidak dianjurkan, yaitu dengan cara menyiksa diri, meletakkan besi panas atau yang sejenisnya pada tubuh yang sakit. Orang yang melakukannya akan dicoret dari daftar orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan yang terakhir adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Ya, mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersandar hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 manusia yang masuk surga tanpa hisab. Dan salah satunya adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sabda Nabi ini, Ukasyah bin Mihsan langsung berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar termasuk golongan tersebut, agar aku masuk dalam golongan tersebut." Maka Nabi mengatakan, "Kamu salah seorang dari mereka." Ini adalah dalil bahwa Ukasyah bin Mihsan termasuk sahabat yang masuk surga, penghuni surga, dan dia masuk surga tanpa hisab. Ukasyah bin Mihsan. Ya. Nah, kemudian seorang sahabat lainnya berdiri dan meminta hal yang sama seperti yang diminta oleh Ukasyah. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar termasuk golongan tersebut." Namun Nabi SAW mengatakan, "Sabaqaka biha Ukasyah." Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Ukasyah telah mendahuluimu. Jadi salah satu di antara kriteria orang-orang yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertawakal kepada selainnya.
tidak menyandarkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah dan buah keutamaan dari tawakal, yaitu akan berkesempatan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang keempat adalah dihindarkan dari gangguan syaitan. Dihindarkan dari gangguan jin-jin yang durjana, yang jahat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa jika seseorang keluar dari rumahnya, lalu dia berdoa, Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamba itu mengucapkan doa ini, ketika keluar dari rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah, maka akan dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah, kamu telah diberi hidayah, hudita wa kufita, engkau telah diberi hidayah, diberi kecukupan dan kebutuhan. Ya, engkau telah dicukupkan kebutuhan, wa wukita, dan engkau dijaga dari keburukan musuhmu. Ya. 3 hal. Ya, ketika seorang hamba membaca doa ini keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya 3 hal. Yang pertama adalah hudita, engkau akan diberi hidayah. Ya, engkau akan diberi hidayah. Wa kufita, engkau akan diberi kecukupan, dicukupkan kebutuhanmu. Ya. Wa wukita, dan yang ketiga adalah wukita, dan engkau akan dijaga dari keburukan musuh-musuhmu, baik dari kalangan jin maupun manusia. Kemudian syaitan yang hendak mengganggu, dia berpaling dan menjauh dari orang tersebut. Sehingga syaitan yang lain mengatakan, syaitan yang lain mengatakan kepada syaitan itu, bagaimana kamu bisa menggoda hamba yang telah diberi hidayah, diberi kecukupan, dan dijaga dari segala keburukan. Ya. Demikian perlindungan Allah kepada seorang hamba yang bertawakal kepadanya. Dia dihindarkan, dijauhkan dari tipu daya, makar, dan gangguan syaitan. Itu yang keempat. Yang kelima, tawakal ini akan melapangkan rezeki. Ya. Tawakal ini akan melapangkan rezeki. Ya, ternyata bukan hanya manusia yang bertawakal kepada Rabb-nya. Para hewan juga bertawakal kepada Rabb-nya. Sesuai dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ya, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan menurunkan rezeki bagi kalian. La razaqakum, Allah akan menurunkan, memberikan rezeki kepada kalian, ya, sebagaimana Allah memberikannya kepada seekor burung. Burung pergi pagi di pagi buta. Tawakal dia kepada Allah, Rabb-nya, penciptanya, dia tidak bawa apa-apa. Dalam keadaan perutnya lapar, ya, dia berikhtiar terbang ke sana kemari mencari makan. Lalu kembali pada waktu petang dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Dia mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hewan, ya, binatang. Nah, manusia tentunya yang diberi akal, yang diberi kehendak, kuasa juga sebagai khalifah di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki kepada mereka di atas muka bumi, ya. Nah, dunia tidak selebar daun talas. Ya, fatuhajiru fiha, engkau bisa berjalan ke sana kemari mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang bertawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan dan memudahkan dan melapangkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan membantunya di dalam mencari rezeki yang halal. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu rezeki. Karena Allah Maha Kaya. Tidak berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang Allah gelontorkan kepada seluruh hambanya. Allah Ghaniyun Hamid, Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala memberikan,
tanpa meminta balasan dari hamba tersebut. Kecuali satu saja, yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, mengikuti agama yang Allah turunkan kepada nabinya. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan melapangkan rezekinya. Allah akan mudahkan pintu rezeki untuknya. Ya, maka bertawakallah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membuka pintu-pintu rezeki kepada kita. Sebagaimana seekor burung yang keluar pagi hari, dia tawakal kepada Allah, kepada Rabb-nya, kepada penciptanya. Dia terbang kesana kemari mencari makan, dan Allah memudahkan rezeki untuk mereka. Hingga pulang petang hari, pulang sore hari dalam keadaan perutnya sudah kenyang, ya, mendapatkan rezeki dari Rabb-nya. Yang keenam, di antara faedah tawakal, di antara keutamaan tawakal adalah mengusir was-was dan rasa pesimis di dalam hati. Ini penyakit hati, was-was dan pesimis. Ya, merasa putus asa. Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Apabila seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya perasaan takut, was-was, pesimis itu akan sirna. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu minasyirki wa ma minna walakin Allah yudhibuhu bitawakkul." Tatayur adalah bagian dari syirik. Tatayur ini merupakan bagian dari syirik. Ya, walaupun kita golongkan dia sebagai syirik kecil, tapi sekecil-kecil syirik ini adalah dosa besar. Kita dilarang bertatayur. Siapapun di antara kita mungkin pasti pernah dihantui pertanda buruk di dalam hatinya. Tatayur itu sendiri adalah tiarah itu, atau tatayur itu sendiri adalah merasa sial dengan sesuatu, misalnya angka. Sebagian orang merasa sial dengan angka 4. Ya, setiap ada yang angka 4-nya, maka dia berusaha untuk menjauhinya, menghindarinya. Ya, karena dia beranggapan angka 4 itu adalah angka yang sial. Ada yang berkeyakinan sial dengan nomor ataupun angka-angka tertentu seperti 13. Hingga kalau ada rumah dijual nomor 13 nggak laku-laku. Kenapa? Nomornya sial. Ya, atau orang mengatakan kalau beli rumah jangan tusuk sate, ya. Nanti tidak akan beruntung, kurang hoki katanya, kalau rumahnya tusuk sate. Nah, ini bentuk-bentuk tatayur. Ya, ada yang bertatayur dengan burung, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kalau mereka mau pergi safar, maka mereka akan melepas burung, dan mereka melihat kemana burung itu terbang. Kalau ke arah kanan berarti ini pertanda baik, kalau ke arah kiri ini pertanda buruk. Nah, inilah dia asal-usul tatayur, yaitu menentukan nasib, memilih nasib dengan melepaskan seekor burung. Nah, kita kaum muslimin tidak boleh mengikuti ataupun tidak boleh cemas, khawatir, dan dihantui pertanda buruk di dalam hati karena perkara-perkara itu. Karena segala sesuatunya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara itu. Seperti sebagian orang mau menikahkan anaknya, maka dia menunggu bulan baik, hari baik, tanggal baik, ya. Lalu dia menunda pernikahan itu, menunda walimah itu, ya, karena menunggu hari baik, bulan baik, tanggal baik. Ya, coba lihat, tidak ada kaitannya. Hari itu semuanya sama dari 365 hari yang Allah berikan kepada kita. Tidak boleh kita menetapkan ini baik, ini buruk kecuali dengan timbangan syariat. Tapi seperti itulah sebagian orang meyakininya, sehingga mereka dengan tanpa merasa berat menunda, ya, walimah ataupun akad karena menunggu, ya, hari baik tadi. Ya, tapi ternyata coba lihat, sebagian orang menunda suatu kebaikan hingga dia terluput dari kebaikan itu. Ya, maka kita harus mengusir hal itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnallaha
yudhibuhu bitawakkul. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghapus keraguan-raguan itu, ya, kecemasan dan ketakutan itu dengan tawakal. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilanglah, terusirlah rasa was-was, pesimis, cemas, takut di dalam hati, ya, yang kadang-kadang menghantui dan membayangi seseorang sehingga menghalanginya dari kebaikan. Ya, menghalanginya dari kebaikan, ya, menghalanginya dari suatu yang bermanfaat. Ya, itu wajar kata Nabi, siapa saja pasti pernah terlintas di dalam hatinya, ya, hal-hal semacam ini. Namun jangan dia masukkan ke dalam hati, dia tolak, dia tentang, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mengusir was-was tersebut dan meruntuhkan, ya, rasa pesimis di dalam hati. Ya, Nabi mengatakan walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengusir rasa was-was itu, mengusir pesimis itu dengan bertawakal kepadanya. Ya, maka seorang hamba perlu bertawakal kepada Allah dalam rangka mengusir was-was di dalam hati. Itu salah satu cara mengusir was-was di dalam hati, yaitu dengan bersandar menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, di antara faedah dan buah tawakal adalah tawakal itu akan menguatkan hati. Ala innal quwata lillahi jami'an. Ketahuilah bahwa kekuatan itu berasal dari Allah semuanya. Kita ini lemah. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dengan sedikit, ya, hal saja kita bisa kehilangan nyawa kita. Dengan sedikit masalah saja kita sudah kehilangan kenyamanan hidup kita. Itulah manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Nah, dengan tawakal dia akan menjadi pribadi yang kuat, terutama batinnya. Hatinya akan kuat dengan tawakal. Karena dia tidak takut kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia kuat dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Ya, apabila Allah ingin mencabut kekuatan dari kita dalam sekejap, Allah cabut kekuatan itu hingga kita menjadi orang yang paling lemah dan terlemah. Maka seorang mukmin kuat dengan Rabb-nya. Bagaimana cara dia menguatkan hati? Yaitu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia bersandar kepada Allah, kepada Rabb yang Maha Kuasa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepadanya. Ya, akan memberikan kekuatan dan keteguhan hati di dalam hatinya. Ibnul Qayyim mengatakan, tawakal merupakan dinding penahan yang terkuat bagi seorang hamba ketika berhadapan, ya, dengan tekanan, dengan perbuatan zalim orang lain ataupun serangan-serangan musuh. Meskipun semua itu berada di luar batas kemampuannya, tapi dengan tawakal dia menjadi orang yang kuat. Dengan tawakal dia menjadi orang yang punya motivasi, ya, pantang mundur ke belakang. Sekali layar terbentang, maka dia pantang mundur ke belakang dalam hal-hal yang baik, dalam perkara kebaikan. Karena setelah dia berazam untuk berniat baik, melakukan yang baik, maka dia serahkan urusannya kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu telah berazam, membulatkan tekad, maka bertawakallah kamu kepada Rabbul Alamin. Ya, itulah dia senjata, ya, bagi seorang mukmin, ya, di dalam meraih dan menggapai apa yang dicita-citakannya, yaitu dia memperkuat itu dengan tawakal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memiliki hati yang kuat, dan hati yang kuat ini adalah modal untuk meraih semua yang dicita-citakannya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah dia 7 buah dari tawakal, keutamaan dari tawakal. Maka bertawakallah kita semua kepada Allah, dan tawakal ini juga perlu latihan-latihan, sama seperti sabar. Ya, kita perlu latihan tawakal dalam hal-hal yang kecil. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, ya, sebelum nanti kita menghadapi hal-hal yang besar, yang mana kita sangat memerlukan tawakal di dalamnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah dia pembahasan tentang buah dan keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ya kita dapat menjadi hamba yang bertawakal dan dimudahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi ada 3 perkara yang menjadi faktor terpenting di dalam tawakal. Yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah sabar. Kemudian buah dari tawakal itu sendiri adalah yang pertama, dia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi hamba yang selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di akhirat kelak dia akan dapat kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab jika dia murni dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, dia akan dihindarkan dari gangguan syaitan. Ya, dia dihindarkan dari gangguan syaitan. Yang kelima, dia akan mendapatkan kelapangan rezeki. Allah akan memudahkan baginya rezeki. Yang keenam, Allah akan mengusir rasa was-was dan pesimis dalam hatinya dengan tawakal. Itu bentuk pertolongan Allah. Ya, akan hilang rasa was-was dan pesimis, cemas, takut dalam hatinya ketika dia berlindung dan bermohon kepada Allah dengan bertawakal kepadanya. Kemudian yang ketujuh, tadi kita sebutkan bahwa Allah akan memberikan kekuatan kepadanya ya dengan tawakal itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa hal yang berkaitan dengan tawakal. Ya, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang tawakal ya. Mulai dari pertama kita membahas tentang definisi ataupun pengertian tawakal, ya, bahwa tawakal adalah salah satu di antara akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa seorang hamba yang merasa ya dia perlu kepada Rabb-nya, ya dia membutuhkan Rabb-nya, maka dia akan selalu menyerahkan urusannya kepada Rabb-nya tersebut. Ya, kemudian poin kedua ataupun bab kedua yang kita bahas dalam bab tawakal ini adalah bahwa Rasulullah mengajarkan kita bertawakal. Nabi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang mulia, hamba yang pasti mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pasti dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bertawakal kepada Allah. Ya, tidak melupakan tawakal, ya. Di samping beliau berikhtiar. Kemudian kita juga sudah membahas bab yang ketiga, yaitu bagaimana kesempurnaan tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kesempurnaan tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, pembahasan keempat kita sudah membicarakan juga di bab yang keempat itu meluruskan perspektif tawakal, yaitu ke pandangan yang keliru ataupun pemahaman yang keliru tentang tawakal. Ya, di sini kita jelaskan bahwa tawakal memerlukan 3 hal, yaitu ikhtiar, sabar, dan doa. Kemudian terakhir, buah dan keutamaan tawakal, tadi kita sebutkan ada 7 ya. Yang pertama, dia dicintai oleh Allah, dia akan selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab, dia akan dihindarkan dari gangguan syaitan, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya, memudahkan rezekinya, kemudian akan hilang rasa was-was dan pesimis, cemas, ya, takut ya dari hatinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya hamba ataupun manusia yang terkuat dengan tawakal tersebut. Demikian saja, mudah-mudahan ya, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan bagi para pendengar ataupun pemirsa sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana? Ya, silakan dengan siapa dari mana, Pak? Dengan Ahmad Tulung, Ustaz di Magelang. Ahmad, silakan. Ustaz, apa sebab dan bagaimana cara mengatasi sifat ragu, gelisah, dan khawatir? Ini pertanyaan yang bagus ya. Ini adalah salah satu bentuk penyakit hati
ya, yaitu keraguan-raguan, was-was. Ini dari syaitan yang biasa membisikkan ya hal-hal yang membuat seorang hamba itu takut kepada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dia takutkan, seperti misalnya takut fakir. Iya. Ya, takut fakir. Syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Iya. Ya. Kemudian juga di antaranya juga syubhat. Ini juga salah satu penyakit yang dibisikkan syaitan ke dalam hati manusia, sehingga dia dengan syubhat itu menjadi ragu-ragu terhadap kebenaran. Ya, fi qulub, inilah yang menimpa orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, marad ataupun penyakit yang disebut, yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah penyakit keraguan-raguan. Ya, disebabkan syubhat yang masuk di dalam hati mereka sehingga mereka ragu terhadap kebenaran. Ini juga penyakit yang dihembuskan oleh syaitan. Was-was yang dimasukkan oleh syaitan. Ya, demikian juga rasa cemas, khawatir yang berlebih-lebihan. Ini juga merupakan was-was dan gangguan dari syaitan. Ya, seperti seseorang, ini sering menimpa sebagian orang yang selalu was-was. Ya, ketika dia sudah berwudu, dia ulangi wudunya. Ya, dia sudah takbir, diulangi takbirnya. Dia sudah sholat, bahkan dia ulangi sholatnya. Ya, tanpa ada sebab. Ya, bukan karena sholatnya batal, bukan karena wudunya batal, tapi semata-mata karena was-was. Nah, ini adalah penyakit dari syaitan. Maka kita hendaknya selalu dan senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya syaitan membisikkan penyakit ini ke dalam hati manusia yang lalai hatinya, yang kosong hatinya, yang lalai dari zikrullah, yang jauh dari zikrullah, ya, hatinya kosong, tidak terisi dengan ilmu dan zikrullah. Nabi mengatakan, ya, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa alimun wa muta'allimun. Ya, dunia terlaknat dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah dan orang yang alim, penuntut ilmu dan para ulama yang selalu ya bergelut dengan ilmu, yang tidak keluar dari lingkaran ilmu, yaitu selamat dari jahil, selamat dari kejahilan, dan selamat dari al-ghaflah, yaitu selamat dari kelalaian. Ya. Selain itu, mereka ini rentan terserang ya bisikan dan was-was serangan dari syaitan ke dalam hatinya. Maka jangan suka lalai. Ya, jangan suka lengah dan jangan biarkan hati itu kosong dari ilmu. Ya, nah ini ketika hati itu lengah dan kosong dari ilmu, yaitu jahil, maka syaitan akan mudah membisikkan was-was apapun ya ke dalam hati hamba itu, sehingga dia ragu terhadap agamanya, ragu terhadap kebenaran, ya. Kemudian dia juga dihantui rasa takut yang berlebihan, gelisah, cemas, ya. Nah, pada akhirnya syaitan akan menyeretnya kepada bentuk-bentuk kebinasaan, kehancuran, kesesatan yang diinginkan olehnya. Nah, ini merupakan bencana besar ya bagi seorang hamba di dalam hidupnya. Maka kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah salah satu hikmah di dalam agama kita, di dalam Islam, hampir semua aktivitas itu dimulai dengan doa, ingat kepada Allah, berlindung kepada Allah. Mau makan kita baca doa, mau minum kita baca doa, mau tidur kita baca doa, bangun tidur kita baca doa, masuk WC kita baca doa, keluar WC kita baca doa, masuk rumah kita baca doa, keluar rumah kita baca doa. Hampir memakai pakaian juga baca doa, bahkan melepas pakaian kita baca doa.
Ya, hampir semua aktivitas muslim selalu disertai dengan doa. Salah satu hikmahnya adalah supaya hati tidak lalai dan syaitan tidak ikut campur dalam semua urusan kita tersebut. Ya, karena kita senantiasa diintai oleh musuh kita ini. Apabila hati kita lalai dan lengah, syaitan akan masuk. Apabila hati kita kosong dari ilmu, syaitan akan masuk. Dia akan mudah membisikkan was-was apapun ke dalam hati kita. Ya, maka itu dua hal yang penting. Senantiasa isi hati itu dengan ilmu, ya. Ya, karena kita tidak bisa mengosongkan hati sebenarnya. Kalau ada orang yang mengatakan mengosongkan pikiran, mengosongkan hati, itu bohong. Ya, hati tidak bisa kosong. Ya, hati tidak bisa kosong, pikiran juga tidak bisa kosong. Bagaimanapun hamba itu berusaha untuk mengosongkan pikiran katanya, pada akhirnya tidak. Ya, ketika dia berusaha untuk mengosongkan, itu adalah syubhat iblis, syubhat syaitan. Ketika dia berusaha untuk melakukan itu, dan itu adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, mengosongkan pikiran. Ya, ya. Ketika seorang mencoba untuk melakukan itu, ya, maka siapa yang beraksi, siapa yang memanfaatkan kejahilan ini, ya syaitan akan masuk, ya, iblis akan masuk, ya, ke dalam hati hamba tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ya, maka jangan ghaflah dan jangan jahal. Jangan biarkan kita ya jahil sehingga syubhat mudah masuk ke dalam hati kita, dan jangan kita ghaflah sehingga syahwat mudah dia menundukkan kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Ahmad di penanya pertama tadi. Silakan di kesempatan kedua kami berikan kesempatan kembali Anda di telepon 0218236543. Kami coba sapa kembali untuk penelpon kedua. Silakan. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Silakan Bu. Mbak Allah di Medan, Ustaz. Iya, silakan pertanyaannya. Silakan Bu. Halo. Saya memiliki masa lalu yang kelam, Ustaz. Ya. Tapi saya udah bertobat dari perbuatan saya itu, Ustaz. Iya, pertanyaannya ke inti pertanyaan Ibu. Gini Ustaz, saya kan memiliki kakak ipar. Kemarin saya berdebat dengan kakak ipar saya itu, dia mengungkit-ungkit masa lalu saya, Ustaz. Jadi saya tersinggung, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya. Baik, cukup Ibu. Nah, terima kasih. Iya. Jazakallah khairan. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa saja punya masa lalu ya. Nah. Dan siapa saja pasti melakukan kesalahan, baik dahulu maupun sekarang maupun akan datang. Ya. Tapi masa lalu walaupun sudah berlalu, kita bisa mengisi masa tersebut, yaitu dengan taubatan nasuha, dengan sungguh-sungguh bertaubat, taubatan nasuha. Begitulah kita mengisi masa lalu yang sudah berlalu. Kita isi kembali itu dengan taubat, dan itu akan merubah segala keburukan menjadi kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan, "Wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Mereka lah orang-orang, itu orang yang bertobat, kemudian dia betul tobatnya, sungguh-sungguh tobatnya, dan dia iringi tobatnya dengan iman dan amal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Mereka lah orang-orang yang Allah akan ganti keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan. Ya. Keburukan menjadi kebaikan. Catatan keburukan berubah menjadi catatan kebaikan. Syaratnya adalah dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan at-taubatu tajubbu ma qablaha.
taubat itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Ya, maka kita tidak perlu bersedih, ya, atas masa lalu kita, apabila kita telah menguburnya dengan taubat. Ya, kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Di dalam Islam tidak boleh tazdidul husni, yaitu memperbaharui kesedihan, larut dalam kesedihan. Karena itu akan menghalangi kita dari kebaikan di masa yang akan datang. Ya, akan muncul pesimis, putus asa, ya, merasa ya dia tidak bisa baik kembali, ataupun merasa dirinya kotor dan tidak pantas untuk mendapatkan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak pantas masuk surga. Ini berbahaya. Ya, ini dari syaitan. Ya, lupakan itu, tinggalkan masa lalu dan tataplah masa yang akan datang dengan taubat kita. Yaitu akan memperbaiki apa-apa yang telah terjadi sebelumnya. Dengan taubat itu kita akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ya, itulah dia salah satu tanda ataupun syarat taubat, yaitu dia tidak mengulangi masa lalunya itu di kemudian hari, ya, di hari yang akan datang. Karena dia sudah menyesalinya dan dia sudah berhenti darinya. Itulah syarat-syarat taubat, ya. Nah, demikian. Dan kemudian, ya, hindarilah banyak berdebat. Karena berdebat itu banyak ruginya. Tidak ada untungnya juga berdebat. Apalagi kita masih tahap awal dalam menuntut ilmu, ya, baru menuntut ilmu, baru sadar, bahkan baru tobat. Hindari berdebat, karena itu akan mengeraskan hati. Ya, banyak muncul keburukan-keburukan dari perdebatan. Ya, seperti permusuhan, jauhnya hati, putusnya persaudaraan, ya, kemudian mungkin juga penolakan terhadap kebenaran yang ada pada orang lain, ya, dan juga hati kita menjadi keras, ya. Orang yang suka berdebat hatinya akan jadi keras. Kerasnya hati itu ditandai dengan apa? Dia suka menolak nasihat jadinya. Kenapa? Karena biasa debat. Orang yang biasa debat kan maunya menangan begitu, ya, nggak mau kalah. Jangankan kalah, seri aja susah, kata orang. Ya, jadi orang yang ngeyelan, ya, keras kepala, mau menang terus, ya, mau menang sendiri, nggak mau kalah, ya. Ini sifat-sifat buruk sebenarnya yang muncul dari kebiasaan suka berdebat. Maka dari itu para salaf dulu nggak suka berdebat dan meninggalkan majelis perdebatan. Ya, bahkan menulis buku yang judulnya itu Dhammul al-Jadal, ya, celaan terhadap perdebatan, ya. Nah, dan banyak lagi penukilan dari para salaf yang melarang kita dan menyuruh kita untuk menjauhi perdebatan. Ya, orang yang berdebat, ya, satu, kalau dia menang akan muncul ujub dalam hatinya. Kalau dia kalah akan muncul hasad dalam dirinya. Ya, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, dia akan tersibukkan hatinya, ya, terpaku kepada masalah yang diperdebatkan itu. Ya, jadi tidak ada untungnya menang ataupun kalah, ya. Karena biasanya perdebatan itu bukan untuk mencari kebenaran, ya, bukan untuk mencari kebenaran, tapi sekedar untuk menunjukkan siapa saya. Inilah saya hebat, saya pintar, saya jago, ya, saya lebih bagus dan lain sebagainya. Saya lebih baik dan lain sebagainya. Itulah dia, ya, yang muncul dari majelis debat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi hindari itu, ya, wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Berikut dari pertanyaan pesan singkat kami ajukan kepada Ustaz. Ada pertanyaan dari Fulanah di Padang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah merealisasikan tawakal dalam permasalahan perjodohan? Saya berencana akan menikah dengan seorang laki-laki setelah Lebaran ini. Namun laki-laki ini masih bekerja di bank
Alhamdulillah kami sudah berupaya untuk belajar akidah dan ajaran Islam yang sahih dan baru mengetahui bahwa kerja di bank adalah perkara yang diharamkan. Laki-laki ini bertekad untuk keluar bank, tapi setelah waktu atau minta waktu selama 5 tahun ke depan untuk menghindari penalti dan untuk mengumpulkan modal, Ustaz. Bagaimanakah nasihat yang terbaik untuk hal ini, Ustaz? Apakah saya harus membatalkan atau melanjutkan pernikahan ini? Ya, masalah jodoh ya, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Jodoh, maut, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam masalah jodoh ya, sebenarnya Nabi telah memberikan panduan. Ya, Nabi telah memberikan panduan. Ya, yaitu cara ikhtiar yang benar. Kita tawakal ya, kita mau nikah kita tawakal, kita serahkan urusan kepada Allah. Setelah itu kita berikhtiar tentunya dan doa. Doa mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan jodoh yang suami yang soleh misalnya ya, suami yang soleh, ya suami yang baik kan begitu. Itu ikhtiar doa, apa namanya, doa. Ikhtiarnya sudah digariskan oleh Nabi. Ya, kemarin kita jelaskan satu hal yang penting juga di dalam bab tawakal. Kita tidak boleh berlindung di balik ya apa namanya jubah ikhtiar. Wah, ini ikhtiar ini, tapi dengan cara yang haram. Ya, wah ini saya sedang ikhtiar mencari rezeki. Saya sudah tawakal kepada Allah, saya sudah doa, ini saya berikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya? Ternyata dia mencari rezeki dengan cara yang haram. Nah, itu bukan ikhtiar yang dibenarkan. Jadi ikhtiar ini dalam mencari jodoh, Nabi telah memberikan panduan. Ya, khusus bagi wanita ya, ada kriteria tambahan selain dari bagus agamanya. Kalau laki-laki memilih wanita, Nabi mengatakan fadfar bidzatid din, pilih yang bagus agamanya. Ya, bagus agamanya ambil dia. Itu yang dijadikan patokan di dalam memilih istri. Ya. Tinggalkan masalah-masalah yang lain dulu, faktor-faktor yang lain. Fokus dulu kepada agamanya. Bagaimana agamanya? Baguskah agamanya? Kalau bagus, bungkus, kan begitu. Tapi untuk wanita ada satu kriteria tambahan, yaitu apa? Apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya. Ya, jadi ada kriteria tambahan di sini, yaitu apa? Akhlaknya. Karena ini akan jadi calon pemimpin kita. Ya. Coba selidiki agamanya dan pastikan akhlaknya, kebiasaannya. Ya, Ustadz, bukankah orang yang sudah bagus agamanya bagus akhlaknya? Ya, belum tentu juga ya. Mungkin bagus agamanya, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Cuma ada karakter yang mungkin kita nggak cocok dengannya. Ya, misalnya dia orang yang keras misalnya. Ya, mungkin ya karena ini watak itu biasanya juga berkaitan dengan keturunan ataupun daerah asal dan lain sebagainya, hal-hal yang mempengaruhinya, lingkungannya kan begitu ya. Jadi coba lihat karakternya, watak dan tabiatnya, kebiasaannya. Ya. Jadi ada panduan yang Nabi berikan untuk memilih jodoh begitu. Ya, setelah kita tawakal ya, cuma bukan berarti kita pejem mata, ya, saya sudah tawakal kepada Allah, doa juga nggak kurang, lalu pejem mata kita terima saja, kita ambil saja orang siapapun untuk menjadi pasangan hidup kita. Ya tentunya tidak. Ya, maka memilih jodoh ini perkara yang penting untuk diilmui sebenarnya ya. Bagaimana cara yang digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, cari dan sabar tadi ya, sabar mencarinya ya, hingga kita ketemu ya laki-laki yang tepat, yang bagus agamanya dan bagus juga akhlaknya ya. Jangan spekulan, jangan jadi spekulan, spekulasi ya. Mudah-mudahan nanti baik dia kalau sudah menikah. Kalau sudah jadi suami saya kayaknya dia jadi baik ini. Ya
ya boleh jadi baik, boleh jadi tidak, kan gitu. Itu namanya spekulasi. Seolah-olah kita berjudi begitu. Dan itu tentunya melanggar ketentuan Nabi tadi. Kalau terjadi apa-apa jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Ya banyak itu pasangan yang akhirnya, Ustaz, saya menyesal telah memilih si fulan. Kok dipilih? Ya begitulah katanya. Ya, saya kira dia dulu bisa jadi baik, ternyata nggak baik. Ya, itu artinya kita melanggar ketentuan Nabi ataupun melanggar apa yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Setelah kita memilih jodoh itu dengan ikhtiar yang benar sesuai dengan apa yang dipandukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya kita sudah berdoa juga, nggak kurang doa. Ya, Bismillah tawakal Allah. Ya, kedepannya kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Ya, apapun bisa terjadi. Tapi mudah-mudahan dengan tawakal kita kepada Allah, dengan ikhtiar yang benar dan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik, mudah-mudahan Allah beri yang terbaik. Ya, wallahu alam bissawab. Jangan dahulukan hawa nafsu di dalam bab ini. Ya, wallahu alam. Banyak pasangan-pasangan yang akhirnya menyesal memilih pasangan hidupnya ya karena tadi ya ada bercampur hawa nafsu di situ dan dia mengabaikan anjuran perintah ya Nabi SAW ya kepada kita di dalam memilih jodoh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah ya teman kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz, jazakallahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan serta jawaban dan nasihat di sesi interaktif tadi. Kajian ilmiah kita dari bahasan kitab aktualisasi akhlak muslim di siang hari ini dari bahasan bab ke-5 tentang tawakal disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafirahullah. Di kesempatan siang ini semoga dapat kita ambil faidah dan manfaatnya. Mohon maaf untuk Anda yang telah mengajukan pertanyaan yang tidak bisa kami sampaikan kepada Ustaz di siang hari ini. Demikian ikhwatal Islam, kami undur diri. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.